Gue sebenarnya emang dari dulu suka makan. Gue dulu sempet besar sekali sampai 100 kilo. Udah sampai belum? Udah. Gue 109. Gue sempet sampai 100 kilo. Dan itu bukti. Menurut gue the best cook kalau lu pernah sampai situ. Ya berarti lu tahu makanan yang enak, lu makan terus gitu. Gue sempat di situ sampai akhirnya gue ketemu istri gue, calon istri waktu itu, masih pacaran. Dia kenalin lah gue sama si Taichan ini. Dulu tuh zaman Taichan pertama kali booming, itu tuh kayak apaan sih gitu, ngerti gak lo? Kayak yang muda-muda emang pada ke situ. Cuman yang karena gue tidak terlalu muda waktu itu, kayak apaan sih lu gitu. Akhirnya gue pacaran sama mantan istri gue yang sekarang jadi istri gue. Di situ dikenalin lah sama Taichan. Gue cobain, langsung gitu. Kenapa? Gue bisa bikin lebih enak lagi. Iya. Sebetulnya nama gue tuh punya nama satu itu tusuk ini udah cukup lama, tapi gue nggak tahu mau dijadiin apa. Ya satu itu tusuk ini kan kayak tongue twister dari zaman kita kecil kan, kayak wih lu bisa nggak 10 kali ya bilang satu itu tusuk gitu kan. Itu menurut gue jadi brand yang oke. Sampai akhirnya ya itu ketemu sama bini gue, pas nih sate, oke nih, gue kita bikin usaha sate Taichan yang kemarin lo kenalin ke gue, kita kasih nama satu-satu gitu. Emang cuman dari zaman kecil kita dulu aja sering itu, coba lu sebutin ngomong satu-satu ditusuk 10 kali gitu. Iya, jadi kan emang di setiap culture pasti ada tongue twister kan, kayak apa-apa kontol, apa-apa tongkol lah gitu ngerti kan lo? Nah ini kan salah satunya sebetulnya satu-satu ditusuk ini. Kayaknya bagus buat dijadiin satu brand gitu. Dan menurut ini itu bakal menjual menurut gue ya lumayan. Akhirnya gue lock dari lama udah gue lock. Begitu gue ketemu ininya, wah Taichan nih, ya udah pas nih sate ditusuk. Gue rilis satu porsi sate isinya 7 tusuk, jadi relevan kan, satu sate 7 tusuk. Ya. Suka dukanya apa ya? Mungkin kalau orang lain ada suka dukanya, kebetulan gue ngejalaninnya sama istri gue isinya sukanya aja sih. Iya, senengnya aja. Iya. Setiap pagi kita ke pasar di awal kita ngebentuk ini, setiap pagi kita ke pasarnya pun tidak begitu jauh dari rumah.
Jadi kayak nggak perlu effort dan nggak beban aja buat ngejalanin semuanya, emang yang kita biasa lakuin gitu. Sebelum kita harus ke pasar buat jajan keperluan sate aja, emang setiap pagi kita pergi ke pasar modern BSD ini buat makan atau kebutuhan di rumah ada yang kurang, kita beli di situ gitu. Harusnya sih iya sih. Dan menurut gua pasti kalau misalkan lo udah punya crowd, paling enggak orang aware apa yang lo punya gitu, apa yang lo lakukan sekarang dan apa yang lagi lo usahakan gitu. Menurut gua itu salah satu jump startnya. Itu cukup membantu kan? Cukup membantu sekali gitu. Sisanya determination, fokus, sama ya intinya apa yang lo punya waktu itu ya jangan berubah aja sih. Gue nggak tahu ya, gue mau bilang syukur sebenarnya enggak juga, tapi dibilang nggak bersyukur, tapi emang kenyataannya kayak waktu itu begitu gitu. Saat gue start 117 tusuk ini, Piwi waktu itu lagi vakum agak lumayan lama. Jadi album kita kalau nggak salah Itu tahun berapa tuh? 2017. Kita kalau nggak salah terakhir ngeluarin album, pokoknya jedanya tuh ada sekitar 5 tahun kita nggak ngeluarin album. Dari Astra Peraspera. Lumayan jauh kan? Jauh banget kan. Biarpun setiap tahun kita pasti ngeluarin rilisan Single. Iya, bukan single sih, lebih ke EP. Tapi emang kita share buat di-download secara gratis gitu. Tapi tidak ada rilisan fisik sama sekali selama 4-5 tahun gitu. Akhirnya waktu itu emang lagi lebih kalem lah gitu. Perpanggungan lebih kalem. Pas gue bikin ini emang kebetulan lagi di situ gitu. Jadi gue tidak bisa, gue bilang syukurnya juga enggak karena piwinya lagi kalem, tapi nggak bilang syukur akhirnya gue bisa fokus di sini karena emang dulu yang ngerjain ini semua ya gue sama istri gue terima order, gue bakar dan gue serve ke orang-orang. Semuanya ngemper, kita kerjain pertama tuh bertiga. Satu bantuin gue bakar, ada kenalan keluarga lah. Terus habis itu istri gue yang terima order, gue bagian nyiapin, kadang bagian bakar. Terus habis itu ngebagiin ke serve gitu. Jadi pas zaman itu sampai akhirnya Piwi mulai lagi berjalan, sampai akhirnya kadang tuh sering gue dari luar kota misalkan sampai ke Soekarno-Hatta. Begitu sampai Soekarno-Hatta kita kesini, gue cuma naruh tas ke dalam bawah gerobak, kemudian gue bakar gitu. Awal mula ya awal mula. Banyak lah ya. Gue nggak pernah punya target lagi, cuman gue berjalan apa adanya. Nanti kedepannya kalau misalkan oke, yang lainnya mau join ya it's okay. Apa lu bakal membuka franchise nanti? Ya kemarin beberapa orang ada yang kesini buat nanya franchise, cuman karena selama ini timnya emang cuman gue sama istri gue gitu. Jadi yang untuk handle semuanya bumbu dan segala macam. Iya, cuman gue sama istri gue. Kata lain
sebetulnya di tahun-tahun awal banyak yang nanya, cuman kita nggak terima karena gue takut gue tidak bisa kontrol rasanya, kontrol ya pokoknya quality control tuh takutnya nggak bisa segitunya gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi ya di situ yang bikin kita agak terhambat. Sekarang kita lagi ngebuild sistemnya biar semuanya bisa berjalan lancar. Lumayan. Di hari ini aja ada 3 berarti. Ini gue kenal mereka dari awal banget Dorks berdiri. Sekarang ya emang sering kesini. Ada banyak banget lagi. Menurut gue semua lagu yang gue bikin andalan kan. Oke, itu inspirasinya Karena gini. Saat lo tidak merasa lagu ini enak, tapi lo pengen orang suka, munafik. Ya, gue selama ini main sama PW, lagu paling enaknya yang mana? Yang baru abis gue kelarin kemarin gitu, baru abis gue selesai kemarin kita rilis. Menurut gue ini paling oke. Banyak banget. apa? Kalau lirik kebetulan emang Dewi Gaskin sini yang nulis lebih banyak Ditsa, Doci. Doci Sadega. Iya, Doci Sadega. Richard Agedas. Dia emang punggawa di sini. Dia emang suka menulis. Jadi di situ emang ya udah kita percayakan ke dia untuk menulis semuanya. Gue terakhir di Mix Feelings itu kita berangkat ke pulau bareng sama Mas Erik. Nothing. Kita cuma punya musik. Datang ke sana, gue kelar 8 lagu 3 hari. Lirik dikerjain di tempat sama Ditsa sama Doci. Yang jadi video klipnya Mukredam juga ya. Mukredam itu emang gue lagi sama Ditsa keliling pulau. Ternyata ya satu pulau itu kan mesti ada, ya emang pulau yang kita tinggalin ini kan Pulau Jawa ya. Pasti sentralisasi sampahnya tersebar di mana-mana. Tapi kalau pulau kecil macam Pulau Pramuka yang kayak lu kelilingin setengah jam ya selesai gitu, lu bisa lihat sentralisasi sampahnya gitu. Pulau sekecil itu sampahnya segitu banyak. Gue sama Disa tuh kayak, what? Ini seriusnya iya. Apalagi tempat kitanya tuh. Itu yang bikin kita pengen bikin si Amokredam ini. Amokredam tuh rasanya kayak Apanya kan? Apa kegelisahan aja. Gue kayaknya sama anak-anak belum saatnya dan emang belum ada keinginan buat berkampanye sesuatu yang lebih tinggi gitu. Tapi emang ini yang kita rasain aja. Kita kayak curhat aja. Gue pengen lo tahu apa yang kita rasain kemarin pas di Pulau Pramuka. Gitu aja. Saat ini gue lagi nyaman jadi pengusaha. Pengusaha itu kan kata dasarnya usaha. Ya, emang harus berusaha aja. Musisi ya emang udah gue jalanin sekian lama sama kawan-kawan gue. Tapi buat sekarang gue lebih nyaman sebagai pengusaha, tapi gue kangen buat manggung sebagai musisi karena kita udah di cut down 7 bulan ya. 7 bulan plus ya. 7 bulan
plus ya. Namun untuk kemungkinan nanti di 2021 juga Iya. Rasanya tuh buat gue, ya kan Kayak gue jualan nih gitu ya. Tapi kan gue nggak bisa nyanyi, ngerti nggak? Gue nggak bisa nyanyiin menu yang ada di sini gitu. Gue tutup 4 bulan. Dari bulan Pertama kali tuh apa tuh? Maret. Maret ya? Iya, gue ingat Maret tuh panggungan Piwi akhirnya di stop. Di situ kita masih coba di sini, semuanya PSBB. Gue tutup. Gue close juga di sini, dan emang gue sama anak-anak karena emang anak-anak Piwi ini kan baru punya bayi lah istilahnya gitu. Kita semua masih punya anak kecil ya. Kita sepakat untuk tidak keluar dulu sesuai sama himbauan pemerintah. Iya, pemerintah waktu itu kita stay at home, super stay at home, tidak kemana-mana sama sekali. Ini lima anak ini, 5 anak berserta keluarganya ya di Piwi, semuanya begitu. Sampai ada tawaran panggungan pun kita waktu itu karena kesepakatan di awal kita nggak terima. Karena apa ya? Karena kita punya bayi gitu loh. Yang imunitasnya juga gue yakin belum terbentuk secara sempurna gitu kan. Jadi itu pertimbangan. Yang salah di Jakarta tuh sebenarnya bisa dilihat dari komen-komen netizen aja sih. Iya. Netizen maha benar. Netizen maha benar. Tapi sometimes emang masukan itu penting. Ya, Bener banget. biarpun kadang-kadang ya emang masukannya 0 gitu ya. Cuman tidak semuanya 0. Berbagi cerita tuh lucu banget sih ceritanya. Emang kita lagi nongkrong aja ngedengerin lagunya Newfound Glory. Jadi kalau misalkan lu bilang gitu lagunya, wah, lu ngejiplak Newfound Glory, oh my god, iya emang gitu, iya emang gitu. Gila, liriknya udah jelas-jelas. Kalau Newfound Glory, it's not your fault, so please stop your crying now. Kita ganti, jangan menangis lagi, ini bukan salahmu. Udah, kita translate di situ. Emang itu kita pengen kasih tahu ke lu kalau ngebikin kayak gini tuh it's okay man, lu terinspired tapi tidak menjiplak ya. Overall song ya jelas beda, menurut gua beda. Tapi kita pengen ngasih tahu lo kalau ini kita terinspired by this band. Bocoran sedikit, lagu yang kita lagi kerjain sekarang ada potongan lagu tahun 90-an dulu yang pernah nemenin kita sampai ke sekarang. Emang sedikit, cuman it's iconic man. Ya kalau enggak, emang lagu-lagu yang sekarang lo dengerin yang hip hop yang segala macam emang nggak motong-motong lagu dari yang dulu ya. Ada yang ngebawa dari Nirvana, ada yang dari Fastball. keluarin album fisik nggak sih bang? Masih ya? Kemarin kita ngeluarin album fisik bareng sama beli album fisik.com. Green Day pertama kali gue denger itu SMP. Ya itu kayaknya kalau dibandingin pas zaman itu band-band punk yang lain, gue kayaknya lebih nangkep ke yang itu gitu. Ya nggak apa-apa orang lain bilang lo mainstream gitu, fuck that man ya. Gue karena dulu digituin sama angkatan-angkatan yang di atas gue, rancid nih gitu. Ya bodoh, kenapa? Gue Green Day. Gue satu band, Stevie Wigginton, semuanya Blink. Gue doang Green Day.
Blink semua. Kalau tanya di anak-anak Piwi, Green Day atau Blink ya pasti mereka Blink. Cuman gue ada yang Green Day. Karena menurut gue ya dia dapat banget. Billy Armstrong berarti. Billy Joe. Terus habis itu ya Incubus pertama kali dibawa teman gue juga pakai kaset yang habis dia burn di komponya dia sendiri, mereknya Maxwell, ya itu Incubus itu kalau nggak salah album Morning View itu. Akhirnya gue cinta sama Incubus, kita satu tongkrongan cinta sama Incubus, kita ngeband bawa itu. Udah. Mayday Parade paling terakhir. Karena menurut gue band paling emo sedunia, Mayday Parade nggak ada lawannya. Sausin nggak ada tai-tainya. BNTH nggak ada tete. Hah? BNTH nggak ada. BNTH siapa ya? Kagak lah. When you're talking about emo, BNTH is not emo. It's not even emo.